Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini saya live streaming lagi. Saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai selesai saudara-saudaraku, sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan Yesus dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada, dan yang segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala tubuh kita, dan kita ini kepala jemaat. Dia adalah kepala jemaat kita, dan kita ini adalah jemaatnya, atau kita adalah pengikutnya. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit. Jadi yang pertama, yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Dia adalah utama dari segala sesuatu, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan di dalam Tuhan Yesus, di dalam Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Segala sesuatu Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi kita jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Jadi kita memusuhi Yesus ketika kita belum mengenal Dia. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani kita, jasmani Kristus, oleh kematiannya. Jadi kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya, saudara-saudaraku, untuk menempatkan kamu kudus, supaya kita kudus, saudara-saudaraku, kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di dalam seluruh alam di bawah langit yang ada, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jadi saudara-saudaraku, lewat pengajaran Paulus pada siang hari ini, kita diajarkan bahwa dia telah menjadi pelayan oleh firman kebenaran Tuhan, menjadi pelayan Tuhan Yesus. Jadi Paulus telah menjadi pelayan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan ke seluruh dunia, ke desa-desa, ke kota-kota, ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok. Paulus telah memberitakan firman kebenaran Tuhan.
ini supaya orang tahu keutamaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang utama di antara segala sesuatu. Saudara-saudaraku, kita baca pada ayat yang ke-15 bahwa dia adalah gambar Allah. Dia, Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atau yang pertama. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atau yang pertama, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia adalah utama dari segala yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, oleh dia sendiri. Jadi ketika dia datang di dunia, Tuhan Yesus Kristus itu yang utama dari segala sesuatu, saudara-saudaraku, yang sulung, yang pertama, yang diciptakan oleh Bapa. Dia adalah gambar Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kita jangan ragukan ketuhanan oleh Kristus Yesus, saudara-saudaraku. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dunia. Sudah berkali-kali Paulus memberitakan kepada kita semua lewat berita sukacitanya, lewat pemberitaan Injil di jemaat Kolose, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang utama. Dia adalah gambar Allah itu sendiri, saudara-saudaraku, yang telah datang ke dunia. Dia yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik singgasana atau kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi penguasanya, menjadi pemerintahnya, saudara-saudaraku. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia. Jadi segala sesuatu, jadi bumi ini telah diciptakan oleh Dia, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ragukan ketuhanan Tuhan Yesus, bahwa Dia yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan penguasa segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia yang menciptakan untuk Dia, untuk kita tahu sebagai manusia bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu untuk Dia dan untuk Dia, dan untuk kita ketahui sebagai manusia yang telah diciptakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatunya itu untuk Dia dan untuk Dia. Saudara-saudaraku, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi Dia yang terlebih dahulu diciptakan, Dia yang menciptakan segala sesuatunya yang terlebih dahulu, saudara-saudara. Dari segala sesuatu, dan dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Jangan kita ragukan ketuhanan Tuhan Yesus, karena Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan. Kita harus percaya apa yang telah diajarkan lewat firman kebenaran Tuhan. Kita harus mempercaya dan kita yakini, kita imani, saudara-saudaraku. Ia adalah kepala, dan ayat yang ke-18, Ia adalah kepala dari tubuh jemaat. Jadi Dia adalah kepalanya jemaat. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat. Jadi Dia adalah kepala dan kita ini adalah jemaat atau bagian dari tubuhnya, saudara-saudaraku. Ia yang sulung. Dia yang sulung ini yang berkali-kali disebutkan, ini yang ketiga kalinya kata sulung, saudara-saudaraku. Ia yang sulung dari segala yang diciptakan, dan Ia adalah kepala dari tubuh jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Ia yang pertama bangkit, yang utama, yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu, sehingga Dia menjadi utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, jadi saudara-saudaraku, ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia.
Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus percaya karena segala sesuatu adalah berkenan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu. Dia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memperdamaikan dengan segala sesuatu dengan dirinya, saudara-saudara. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dengarkan firman Tuhan. Jadi semua segala sesuatu Dia perdamaikan dengan dirinya sendiri, yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, saudara-saudaraku. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darahnya sendiri. Jadi Dia memperdamaikan kita dengan segala sesuatu dengan darahnya sendiri. Dia telah mentumpahkan darahnya sendiri supaya kita yang percaya, kita yang mengikutnya, percaya bahwa Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan segala sesuatu karena darahnya yang begitu dahsyat yang telah ditumpahkannya di atas Golgota, saudara-saudaraku, di atas salibnya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kita ini jauh dari Allah dahulu, tetapi kita diperdamaikan oleh karena belas kasihannya, oleh karena kasih karunia, oleh karena belas kasihannya kepada kita. Kita diperdamaikan dengan dunia ini, saudara-saudara, dengan segala sesuatunya. Juga kamu yang kita dahulu jauh dari Allah, tetapi karena kasihnya kepada kita, Dia datang dekat dengan kita. Dia datang supaya kita ini terselamatkan, supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh belas kasihannya. Bukan karena kita mampu, karena kita sering melakukan kebaikan-kebaikan, tidak, saudara-saudara. Bukan karena hasil perjuangan kita, bukan, tetapi semua itu adalah hasil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita lewat pengorbanannya di Golgota. Lewat darahnya kita diperdamaikan dengan segala sesuatu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Juga kamu dahulu, jadi juga ayat yang ke-21, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi kita jauh dari Allah karena dosa kita, saudara-saudaraku, dan yang memusuhi. Jadi kita memusuhi Allah karena kita tidak mengerti, kita tidak paham. Tetapi karena Allah sendiri, Tuhan Yesus telah datang ke dunia yang telah memperdamaikan kita dengan darahnya sendiri, yang telah mengorbankannya darahnya sendiri, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Juga kita telah menjadi musuhnya dahulu dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita dahulu karena kita tidak mengenal Allah kita, sehingga kita telah memusuhinya. Karena kita tidak mengenal, kita tidak mengerti, sehingga kita memusuhi Allah kita sendiri. Kita menganggap ajaran kita lebih baik, kita menganggap agama kita lebih baik, kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, padahal Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, saudara-saudaraku. Ini adalah kebersekian kalinya Allah datang ke dunia lewat firman kebenarannya. Saya memberitahukan kepada kita semua lewat pemberitaan firman kebenaran Tuhan, lewat jemaat Kolose yang telah disampaikan oleh Paulus yang menjadi rasulnya, menjadi nabinya, menjadi pelayannya, saudara-saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya ulang kembali lagi ayat yang ke-21, saudara-saudaraku. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Jadi kita berbuat jahat berarti kita memusuhi Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan melakukan segala sesuatunya yang dikehendaki Allah. Karena Allah menghendaki kita untuk selalu damai sejahtera, ada kebaikan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada belas kasihan. Itu adalah pekerjaan Allah. Tetapi kalau kita berbuat jahat, kita berbuat tidak benar, kita itu memusuhi Allah, memusuhi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini adalah kata
firman Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat tidak benar, itu adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Karena Allah itu adalah kasih, saudara-saudaraku. Allah itu, Yesus Kristus itu adalah kasih. Dan ada belas kasihan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada belas kasihan, ada sukacita, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, orang-orang yang memusuhi sesamanya, orang-orang yang tidak mengampuni sesamanya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Ini adalah kata firman Tuhan, saudara-saudaraku. Artinya kita memusuhi Allah kita, memusuhi Tuhan Yesus Kristus jika kita berbuat jahat, jika kita berbuat tidak benar, jika kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela, jika kita melakukan permusuhan-permusuhan dengan sesama kita, jika kita menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang sesama kita, jika kita bersekutu dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang senantiasa membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan darahnya sendiri, dengan pengorbanannya di atas bukit Golgota. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku, untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri lewat pengorbanannya di Golgota, yaitu darahnya sendiri yang telah dikorbankan untuk memperdamaikan kita dengan Dia, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi kita diperdamaikan oleh kematiannya, oleh penumpahan darahnya, saudara-saudaraku. Jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, dan supaya kita kudus dan tak bercelah, saudara-saudaraku, tidak bercelah dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita, supaya tubuh kita yang berdosa ini, supaya tubuh kita yang bersalah ini, supaya tubuh kita yang tak layak ini, yang rapuh ini, diperdamaikan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, oleh kematiannya yang telah menempatkan supaya kita kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematian Tuhan Yesus yang telah menempatkan kita supaya kita kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu harus bertekun dalam iman. Jadi kita tetap bertekun dalam iman dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sendiri, yang telah memperdamaikan kita dalam kekudusannya, supaya kita tidak bercela, supaya kita tak bercacat di hadapannya dengan pengorbanannya yang telah mengorbankan dirinya sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi kita harus tetap bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tak bergoncangkan. Tetap bertekun dalam iman, tidak, supaya kita tetap teguh dan tak bergoncangkan, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan. Jadi kita jangan digeserkan dari pengharapan Injil kebenaran Tuhan, apa yang telah diajarkan kepada kita, firman kebenaran Tuhan. Kita jangan berpaling dari pengharapan, tetapi jangan kita bergeser atau berpaling dari pengajaran atau pengharapan Injil kebenaran Tuhan itu, tetapi kita tetap teguh, kita tetap bertahan apapun yang kita hadapi. Kita tetap pertahankan iman kita untuk tetap teguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang telah menyelamatkan, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia, yang telah mengambil alih pengorbanan kita yang telah harusnya yang disalibkan, harusnya yang kita yang dihukum, harusnya kita yang dibinasakan, tetapi karena kasihnya kepada kita, saudara-saudaraku, betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus itu telah mengorbankan dirinya sendiri untuk kita ditebusnya dari kebinasaan, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jangan kita digeserkan dengan apapun dari pengharapan Injil kebenaran Tuhan yang telah kamu dengar, yang kita telah dengarkan sekarang ini. Jangan kita digeserkan dari Injil kebenaran Tuhan. Dengan apapun kita tidak bisa ditukar dengan apapun. Iman kita tidak dapat ditukar dengan apapun. Apapun pangkat jabatan atau apapun, kita jangan digeserkan dari pengharapan Injil yang telah kita dengarkan pada siang hari ini, bahwa yang utama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita yang utama adalah belas kasihan Tuhan. Pengharapan kita adalah iman, percaya kita yang harus teguh dan berpengharapan pada Injil kebenaran Tuhan, supaya kita layak. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh kemenangan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Tuhan Yesus sudah mengorbankan jiwanya, Tuhan Yesus sudah mengorbankan darahnya, supaya kita orang yang berdosa ini dibenarkan oleh pengorbanannya. Kita telah dibangkitkan, kita yang sulung, dia yang sulung, dan kita telah yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati karena pengorbanannya, karena belas kasihannya, karena kasih sayangnya kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah teguh dalam kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan kita digeserkan oleh apapun, oleh karena jabatan, oleh karena pangkat, oleh karena apapun segala sesuatunya, oleh karena kekayaan atau dengan hal apapun. Janganlah kita bergeser dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh roh jiwa raganya untuk kita anak-anaknya yang telah ditebus, yang telah dipilihnya, yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga yang baka. Marilah kita percaya, marilah kita andalkan Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita menyerahkan segala kemampuan kita untuk kemuliaan namanya. Biarlah semua manusia yang mendengarkan firman kebenaran Tuhan, mari kita baca berkali-kali firman kebenaran Tuhan, karena lewat firman kebenaran Tuhan, lewat Injil, kekuatan Allah itu adalah kekuatan Allah itu sendiri, adalah perkataan Allah itu sendiri, Allah cahaya kemuliaan Tuhan yang akan mengenyangkan roh tubuh jiwa raga kita, yang akan menguatkan iman percaya kita. Jika kita sering menikmati firman kebenaran Tuhan, jika kita memakai firman kebenaran Tuhan sebagai makanan rohani kita, yang akan menguatkan tubuh roh jiwa raga kita, supaya kita tetap teguh berpengharapan pada Injil kebenaran Tuhan. Karena apa yang diperkatakan, apa yang telah diajarkan Paulus, itu yang harus kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap teguh, supaya kita tidak terbercacat, supaya kita tetap berpengharapan pada kasih sayangnya, supaya kasih kemuliaannya. Apa yang telah diberikan, pengorbanan Tuhan Yesus tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar dengan apapun. Saudara-saudaraku, marilah kita percaya kepadanya, marilah kita andalkan Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah. Segala apa yang ada pada kita pakai untuk kemuliaannya, kita pakai untuk memuliakan Dia, kita pakai untuk meninggikan Dia, kita pakai untuk mencari hadiratnya, supaya kita berkenan. Temuilah Tuhan Yesus, saudara-saudara, datanglah bersujud di hadapan hadiratnya, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu dahsyat, luar biasa. Saudara-saudara, marilah kita cari kerajaannya, marilah kita puji Dia, marilah kita persembahkan tubuh kita, adalah persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Kita persembahkan tubuh, roh, jiwa, raga kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Jangan kita berkata agamaku lebih baik, agamaku lebih penting, ajaranku lebih baik. Tuhan Yesus sudah mengajar kita pada siang hari ini, bahwa yang utama di dalam dunia ini adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Saudara-saudaraku, mari kita puji Dia. Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah siratal mustaqim, Dia adalah jalan yang lurus, Dia adalah di Iman Mahdi, Dia adalah Raja di atas segala raja, di atas segala pemerintah apapun di dunia. Dia adalah yang utama. Saudara-saudaraku, mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, mari kita muliakan Dia, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang empunya, pemilik hidup kita. Kita masih ada pada saat ini, saudara-saudaraku. Saya masih bisa live pada saat ini, saudara-saudaraku. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya mampu, saudara-saudaraku,
tetapi karena belas kasihan Tuhan, marilah kita merendahkan di hadapan Tuhan. Marilah kita puji Dia. Marilah kita pakai waktu kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Jangan kita berkata, aku sibuk, aku ini mengerjakan yang lain. Saudara-saudaraku, Tuhan menuntut kita hari ini, saudara-saudaraku, kita menggunakan waktu-waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita berkata, tidak ada waktu untuk Tuhan. Marilah kita pergunakan waktunya, karena Tuhan Yesus tak lama lagi datang, saudara-saudaraku. Kita tidak tahu apakah pada malam hari Dia datang, apakah Dia siang hari Dia datang, tetapi Dia berkata ketika Dia akan datang, pada saat Dia begitu pula ketika Dia naik ke surga, ketika murid-muridnya lagi berkumpul di suatu gunung, dan Dia berkata, beginilah caranya ketika Dia naik ke surga, begitu pula Dia akan turun ke dalam kerajaan surga. Dia akan dilewat awan-awan, Dia akan datang. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku, apakah Dia malam hari atau siang hari, kita tidak tahu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita berikan waktu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kita sambil bekerja, saudara, kita luangkan waktu kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita bekerja terus, karena ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita melayani, ada waktunya kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita pergunakan waktu se-efisien mungkin, saudara-saudaraku. Kita berkata, jangan kita berkata, banyak pekerjaanku, banyak yang harus dikerjakan, tetapi mari kita berikan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai waktu-waktu kita menyingsingkan waktu untuk kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Walaupun hanya beberapa menit, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Biarlah namanya tetap dimuliakan. Biarlah kita pakai waktu-waktu kita untuk memuji Dia, kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, kita membaca firman kebenarannya sebagai kekuatan kita, sebagai makanan rohani kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Dia sangat baik. Dia membuka tangannya supaya kita datang. Dia berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, serahkanlah hidupmu, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Marilah kita andalkan Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, marilah kita muliakan Dia selagi masih ada kesempatan, saudara-saudaraku. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Dia teramat baik, sangat baik dan luar biasa, dahsyat kuasanya. Dia menanti kita. Marilah kita datang kepadanya, marilah kita memuji Dia, marilah kita sembah Dia, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Mari kita puji, mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah pengasih, Dia adalah segala-galanya, Dia adalah yang utama. Dia adalah memberikan kesempatan kepada kita siang hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita pergunakan waktu kita yang luang untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Kita luangkan waktu kita pakai untuk memuliakan Dia. Terpuji-pujilah namanya. Marilah kita memuji Dia. Sebelum saya mengakhiri ibadah singkat pada siang hari ini, saudara-saudara, kita memuji Dia. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Nah, kita ulang, saudara-saudaraku. Allah, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara
bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji selamanya sebab hikmatnya. Diberkatilah bangsa dan negaraku, diberkatilah rumah sakit ini, diberkatilah saudara-saudaraku, diberkatilah jemaatnya, diberkatilah seluruh bangsa dan negaraku, diberkatilah anak-anakku, diberkatilah keluargaku, diberkatilah suamiku, diberkatilah orang tuaku, diberkatilah sanak pamiliku. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kita yang takut akan Dia. Dan terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan dilimpahkan bagi orang-orang yang taat dan takut akan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus yang berkuasa.